Jari-jari tangan Sermain ini dipotong-potong dan badannya dimutilasi. Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Jadi seperti biasa, di video kali ini aku mau menceritakan tentang hal-hal horor yang mau aku share ke kalian. Sebelum aku cerita, aku minta tolong sama kalian supaya kalian klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah supaya aku bisa kasih cerita terus buat kalian. Jadi di sini aku mau bercerita tentang pasangan suami istri yang telah melakukan pelecehan seksual, kekerasan, dan pembunuhan terhadap 12 orang. Gila, itu banyak banget. Dan salah satunya itu adalah anak mereka sendiri. Ya, jadi ceritanya gini. Ada sepasang suami istri yang bernama Fred dan Rosemary. Di sini aku mau cerita dulu latar belakang si Fred. Jadi Fred ini merupakan putra pertama dari 6 bersaudara, yang dimana dia lahir bukan dari keluarga yang mampu. Bisa dibilang dia tuh lahir dari keluarga yang sangat miskin. Nah, keluarga Fred ini merupakan keluarga yang kurang harmonis juga. Karena apa? Dulu pas waktu Fred masih kecil, di umurnya dia yang baru 13 tahun, ibunya itu mengajarkan seksual kepada si Fred. Dan ayahnya melakukan hubungan sedarah dengan saudara-saudara Fred. Pada tahun 1961, Fred ini dilaporkan oleh ibunya sendiri ke polisi karena dia melakukan pelecehan seksual terhadap adiknya yang bernama Katie dan dia baru berusia 13 tahun. Karena laporan ibunya ini, akhirnya Fred dipenjara selama 6 bulan. Dan setelah dia dipenjara, dia diusir oleh keluarganya. Jadi sebelum Fred menikah dengan Rosemary, sebelumnya Fred ini telah menikah dengan Catherine atau Rena. Jadi pas si Fred ketemu sama Rena ini, kebetulan Rena itu lagi hamil 8 bulan dan pacarnya tidak mau tanggung jawab. Akhirnya karena si Fred ini jatuh cinta sama Rena, si Fred inilah yang menikahi Rena. Setelah 2 bulan kemudian, akhirnya lahirlah anak mereka yang dia beri nama itu Sermin. 2 tahun kemudian, Rena melahirkan kembali anak kedua mereka yang mereka beri nama Anna. Jadi, setelah kelahiran anak kedua mereka, si Anna Mary ini, si Fred itu berubah langsung jadi kasar dan emosional. Jadi si Fred ini gak segan-segan buat menyiksa anak dan istrinya. Kebetulan waktu itu mereka punya pengasuh yang namanya Isa, dan Isa ini pun ikut disiksa oleh si Fred. Jadi pada saat itu Fred dan Rena ini sempat cerai karena si Fred selingkuh sama yang dikenalkan oleh Isa. Kebetulan karena si Fred ini selingkuh sama Anna Matchful dan sempet tinggal bareng sama Rena, si Anna ini bikin cerita-cerita bohong. Jadi kayak si Anna nih cerita sama si Fred, katanya kalau istrinya ini mau kabur dari rumah sama selingkuhannya. Akhirnya karena Fred marah, Fred itu ngusir si Rena dari rumah dan pembantunya juga. Jadi di sana tuh si Fred tinggal sama kedua anaknya dan si selingkuhannya ini, si Anna. Si Rena ini walaupun udah cerai sama si Fred, dia tetap masih suka nengokin kedua anaknya yang dibantu oleh si selingkuhannya Fred ini. Nah, pada saat itu si Rena sempat main ke rumahnya si Fred dan anak tuh udah nggak ada dari rumahnya. Yang ada dalam pikiran Rena pada saat itu bukan si Anna ini dibunuh oleh si Fred, tapi si Anna ini kabur dari rumah karena kelakuan si Fred yang kasar banget. Jadi sebenarnya Anna ini menghilang
karena dibunuh sama si Fred. Jadi waktu itu tuh si Anna lagi posisinya hamil. Terus dia minta tanggung jawab oleh si Fred ini dan minta si Fred untuk nggak usah ketemu lagi sama si Rena. Tapi karena si Fred ini marah, akhirnya Fred itu menyiksa dan memutilasi si Anna, dan Anna ini dikubur di belakang rumahnya si Fred. Jadi karena si Rena ini kasihan ngelihat anak-anaknya dan luluh lagi sama si Fred, akhirnya si Rena ini memutuskan untuk kembali tinggal bersama kedua anaknya dan si Fred. Tapi di sini kurang ajarnya si Fred itu, Fred kembali melakukan tindakan kekerasan terhadap si Rena dan kedua anaknya tersebut. Nah, akhirnya karena waktu itu si Rena tahu kalau anaknya ini diperkosa, anak pertamanya ini diperkosa di saat usianya 3 tahun, Rena mengancam si Fred untuk melaporkannya ke polisi kalau misal si Rena ini nggak boleh pergi dari rumah. Karena mereka udah sepakat untuk si Fred ini tidak dilaporkan polisi, akhirnya si Rena ini pergi dari rumah dan kedua anaknya tuh ditaruh di panti asuhan. Ya, singkat cerita, 2 tahun kemudian Fred ini bertemu dengan Rosemary pas saat Fred lagi bekerja sebagai supir truk. Dan di situ Rosemary kerja di toko roti. Sebenarnya pada saat itu si Rose belum jatuh cinta sama si Fred, tapi karena si Fred ini buaya, jadi kayak dia tuh bisa melakukan hal-hal manis ke si Rose. Akhirnya si Rose pun jadi jatuh cinta sama dia. Si Fred ini pun bilang sama si Rosemary ini kalau si Fred sebelumnya pernah menikah dan memiliki 2 anak. Akhirnya si Rosemary ini nanya sama si Fred, sebenarnya 2 anaknya itu kemana? Nah, si Fred ngaku lah, akhirnya kedua anaknya ini ada di panti asuhan. Si Rose ini udah jatuh cinta sama si Fred. Akhirnya si Rose ini mau merawat kedua anaknya si Fred. Si Rose ini sempet datang ke rumah orang tuanya untuk mengenalkan si Fred, tapi akhirnya orang tuanya tuh menolak mentah-mentah si Fred ini karena jarak umur mereka yang sangat jauh. Karena si Rose ini pacarnya sama Fred ini bener-bener hypersex, akhirnya hamillah si Rose dan diusirlah dia oleh orang tuanya. Sehingga si Rose ini akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama Fred dan kedua anaknya. Jadi pada saat itu si Fred dipenjara karena dia melakukan pencurian di tempat kerjanya tersebut. Si Fred sempat dipenjara selama 6 bulan. Jadi si Fred ini pas waktu lagi di penjara, si Rose itu melahirkan anak ketiganya si Fred yang mereka kasih nama Heather. Jadi di sini tuh sebenarnya awal mulanya pasangan ini melakukan hal-hal yang menurut aku tuh kejam banget gitu. Jadi setelah si Fred ini dipenjara, akhirnya kan si Rose ini tinggal bersama ketiga anaknya kan. Si Rose ini mulai melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada ketiga anaknya tersebut. Mungkin si Rose ini melakukan tindakan kekerasan karena dia tuh mulai bisa dibilang depresi ya, karena si Fred dipenjara dan dia harus mencari uang untuk mereka berempat hidup. Naasnya, pada saat 1 minggu sebelum Fred keluar dari penjara, si Rose ini membunuh anak pertamanya si Fred. Karena dia tuh selalu ngerengek untuk balik tinggal sama istri pertamanya si Fred, si Rena itu. Saking keselnya, akhirnya si Rose itu tutupin mukanya si anak pertamanya si Fred ini karena dia tuh selalu ngerengek untuk minta tinggal sama si Rena. Setelah dia mati, akhirnya jari-jari tangannya si Sermain ini dipotong-potong dan badannya dimutilasi. Nah, gilanya lagi di sini si Fred, pas si Rose bilang kalau misal dia ngebunuh anaknya, responnya si Fred tuh cuman kayak, oh, yang penting udah dikubur kan, ya udah gitu aja. Itu benar-benar kayak orang tua yang sakit banget sih, parah. Singkat cerita,
Jadi pada tahun 1972, Rena ini datang lagi ke rumahnya si Fred untuk nengokin kedua anaknya. Tapi karena si Rena ini tidak menemukan anaknya dia, si Sherman ini, akhirnya pun si Fred ini tuh kayak dia punya pikiran untuk membunuh si Rena. Sebelum dibunuh, si Rena ini sempat diperkosa oleh si Fred dan si Rose. Sampai akhirnya dia dicekik lalu dimutilasi dan mayatnya dikubur di belakang rumah dia seperti mayatnya Anna dan Sherman. Di tahun 1992 si Fred ini kan punya anak ya. Dari 8 anak itu ada 1 anaknya yang namanya Louis. Si Louis ini pada saat umur 13 tahun itu udah dipaksa oleh si Fred untuk melayani nafsunya si Fred ini. Dan itu bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Jadi pas waktu si Louis ini diperkosa oleh si Fred, dia tuh kan sempat teriak kan untuk minta tolong sama saudara-saudaranya. Dan pas saudaranya dengar, akhirnya kan kayak si saudaranya tuh buka kamarnya si Fred kan. Akhirnya ngelihat si Fred sama si Louis ini lagi berhubungan. Nah, tanpa takut atau gimana, si Fred ini bener-bener stres tuh orang. Dia bukannya malu sama anak-anaknya, dia malah ngajakin anak-anaknya dan bilang kayak, ya udah kalian kalau misal mau join, ayo join aja, ikut. Gila kan, kayak dia merkosa anaknya dan ngajak anak-anaknya yang lain untuk melakukan hal seperti itu. Itu udah gak waras sih, bener-bener gak waras banget. Nah, jadi anak-anaknya si Fred ini mereka mulai mengalami penyiksaan pada saat umur mereka menginjak 7 tahun. Kalian inget kan sama si Heather, anak pertamanya si Rose dengan si Fred ini, dia tuh sempat diperkosa dan jadi si Rose dan si Fred ini benar-benar melakukan pemerkosaan dan penyiksaan terhadap si Heather kan. Tapi karena Heather itu ngelak dan suka ngelawan, akhirnya si Heather ini dibunuh oleh si Rose dan si Fred. Terus karena saudara-saudaranya, adik-adiknya ini masih kecil, karena si Rose dibunuh dan dimutilasi, akhirnya kan kayak adik-adiknya tuh nyariin ya, si Heather di mana mah, Heather di mana pa. Karena orang tuanya kesel tuh ngedenger mereka nyariin kakaknya mulu, orang tuanya tuh sering banget bilang ke mereka gini, kalau misal kalian nakal atau bikin kesalahan, nanti kalian bakal saya bunuh dan saya kubur di kebun belakang seperti Heather gitu kan. Jadi karena setiap hari gitu, orang tuanya kalau misal marah sama anak-anaknya selalu ngomong kayak gitu. Jadi anak-anaknya tuh selalu mikir bahwa Heather ini dibunuh oleh orang tuanya. Oke, jadi karena di sini si Lucy ini sering banget diperkosa oleh si Fred dan si Rosemary ini, dia tuh udah nggak kuat sampai dia cerita ke temen-temennya. Nah, salah satu temennya ini tuh ngadu ke orang tuanya. Akhirnya si Lucy ini dibantuin oleh orang tua temennya buat bikin laporan ke polisi gitu. Orang tua temennya tuh bikin laporan polisi karena si Louis ini cerita bahwa orang tuanya itu udah berkali-kali merkosa dia dan bikin video rekaman, dan rekamannya itu sama si Fred tuh dijual. Nah, jadi di sini awal mula penggeledahan rumahnya si Fred dan mulai terungkap gimana kasus-kasus pembunuhan yang Fred dan Rose lakukan. Nah, jadi karena dulu si Fred ini pernah ada catatan di kepolisian pernah mencuri, akhirnya si polisi ini bikin surat penggeledahan rumah atas pencurian. Padahal di situ polisi tujuannya untuk mencari barang bukti bahwa si Louis ini sering banget diperkosa sama orang tuanya. Tapi bukannya barang bukti yang didapatkan, si polisi ini mendapatkan banyak sekali video-video porno yang dilakukan oleh Rose bersama klien-kliennya. Kemudian karena si polisi ini tidak mendapatkan barang bukti sama sekali, akhirnya si polisi ini mewawancarai semua anaknya si Rose dan si Fred.
Pas di wawancara itu anak-anaknya tuh sering bilang kalau mereka tuh dapat penyiksaan, terus pelecehan seksual oleh kedua orang tuanya, serta mereka mendapatkan ancaman-ancaman pembunuhan seperti apa yang orang tua mereka lakukan terhadap Hitler. Akhirnya di sini kan polisi curiga gitu ya, kenapa kok orang tuanya ini ngomong kayak gitu ke anaknya, apalagi si Hitler ini posisinya hilang kan. Polisi benar-benar curiga pas tahu Hitler itu hilang. Karena di sini polisi merasa curiga gitu sama perbuatan mereka berdua, akhirnya mereka tuh dibawa ke kantor polisi untuk diwawancarai. Karena anak mereka banyak, akhirnya anak-anaknya tuh semua dititipkan di panti asuhan, dan si Fred dan Rose ini sama sekali tidak boleh menemui anaknya sampai pengadilan selesai. Jadi di sini tuh si anak datang lagi gitu kan, karena ngedenger kasus orang tuanya udah meluas di Inggris. Jadi di sini Anna memberikan pengakuan karena dia tuh bener-bener kesulitan banget, susah banget nyari di mana kakaknya dan di mana ibunya dia gitu. Jadi pas kemarin dia kabur dari rumah itu, rencananya dia tuh mau tinggal sama kakaknya atau sama ibunya. Tapi karena dia benar-benar mencari dimanapun dan tidak menemukan keluarganya tersebut, akhirnya di sini Rena membuka suara untuk memberikan pengakuan. Pas si Anna datang ke polisi ini, Anna tuh bilang kalau misal dulu tuh dia pernah diperkosa dan dijual oleh orang tuanya. Si Anna ini kan akhirnya bilang kan kalau orang tua dan kakaknya ini, si Rena sama si Charmin ini dicari itu udah nggak ada kemana-mana, bener-bener nggak ada. Apalagi ditambah dia tuh curiga kalau si adiknya si Hitler ini hilang secara misterius juga. Akhirnya karena pengakuan Anna ini, si polisi kan makin curiga gitu kan sama apa yang dilakukan si Fred dan si Rosemary ini. Sehari setelahnya tuh si Rosemary diberikan surat pembebasan bersyarat, dan akhirnya si Rosemary ini pulang. Pada tahun 1994 bulan Februari tepatnya, polisi ini akhirnya mengeluarkan surat penggeledahan kembali rumahnya si Rose dan si Fred. Jadi sebelum ada surat penggeledahan ini, sebenarnya si Fred pernah bilang sama anak laki-lakinya untuk menjaga ibunya dan menjual rumahnya tersebut, serta mereka akhirnya disuruh pindah. Mungkin di situ si Fred udah kayak punya firasat bakalan kena gitu dan kasusnya bakal kebongkar semua. Tapi sebelum si Rosemary dan anak-anaknya ini pindah, polisi datang ke rumahnya mereka, terus memberikan surat penggeledahan. Dan di sini tuh Rosemary bilang, kenapa sih kalian ini datang ke sini pas kami lagi merasa kehilangan gitu. Jadi ceritanya si Rose ini bikin drama kalau misal dia tuh kehilangan anaknya, kayak dia tuh sedih. Terus si Rose ini bilang, kalau kalian nuduh saya pembunuhnya, bukan saya pembunuhnya. Saya nggak membunuh siapa-siapa di sini, gitu kan. Di sini tuh polisi makin curiga sama tingkahnya si Rose ini. Padahal polisi cuma menggeledah rumahnya. Akhirnya setelah polisi menggeledah rumah mereka, di sini tuh akhirnya si Fred tuh mau mengakui bahwa yang membunuh Hitler pada saat itu adalah si Fred. Tapi pas polisi cek di rumahnya dia, si polisi ini bukan cuma menemukan satu mayatnya Hitler saja, tapi polisi juga menemukan 2 kerangka manusia lainnya. Dan itu adalah anak pertamanya si Fred dan istri pertamanya si Fred. Tapi karena polisi curiga, akhirnya polisi nanya, sebenarnya ada berapa orang yang kamu kuburkan di rumah? Dia bilang ada 6 orang. Tapi di sini polisi tuh masih nggak percaya kalau misal dia tuh cuma nguburin 6 orang. Akhirnya dia ditekan lagi buat ngaku, sebenarnya si Fred ini tuh ngubur berapa orang sih di rumahnya itu, dan dia membunuh berapa orang sih gitu kan. Ternyata si Fred akhirnya mengaku ada 12 orang yang dia bunuh dan dia kuburkan di belakang rumahnya. Jadi pada kasus ini pun sebenarnya si Fred ini masih nutup-nutupin si Rosemary. Jadi kayak
Dia tuh bikin pengakuan bahwa dia membunuh sendiri dan tidak dibantu oleh Rosemary. Tapi kan di sini polisi tuh pinter ya, nggak mungkin gitu kan suaminya ngebunuh, si istrinya tuh nggak tahu apa-apa, apalagi sampai 12 orang, dan dibunuhnya itu di rumah. Jadi di sini si Rosemary dan Fred itu dijatuhi hukuman seumur hidup. Tanpa ada celah mereka bisa keluar dari penjara. Naasnya si Fred ini merasa tertekan gitu sebelum dijatuhi hukuman vonis itu kan si Fred sama Rosemary pernah ketemu untuk yang terakhir kalinya di pengadilan. Tapi kayak si Rosemary ini seakan-akan dia tuh merasa kayak dia tuh dituduh gitu. Padahal padahal dia juga melakukan pembunuhan tersebut kan. Jadi karena di sini si Fred merasa tertekan, akhirnya si Fred memutuskan untuk bunuh diri di penjara. Jadi dia gantung diri di penjara. Dan pada saat pemakaman tidak ada yang datang ke pemakamannya tersebut. Jadi cuma 5 anaknya aja yang datang. Sebenarnya di sini anaknya tuh walaupun udah disiksa dan udah dilecehkan oleh si Fred, tapi mereka masih menghormati ayahnya ini dan masih mau datang ke pemakaman ayahnya. Padahal kalau misal kita pikir-pikir itu nggak manusiawi banget gitu, anak diperkosa, dibunuh, dimutilasi gitu kan. Oke, jadi gitu aja cerita yang mau aku share sama kalian. Kalau misal kalian suka sama video aku, kalian bisa like video aku dan jangan lupa di-share ke sosial media yang kalian punya. Oke, jadi kalau misal kalian punya ide, aku besok harus bikin video apa atau tentang apa, kalian bisa langsung komen di bawah supaya aku bisa ceritain apa yang kalian mau. Atau kalian mau share juga pengalaman-pengalaman pribadi kalian bisa email ke sini atau DM Instagram aku di sini supaya aku bisa bacain cerita kalian. Oke, buat semuanya makasih udah nonton video aku. Pokoknya aku bakal tetap terus bikin video-video selanjutnya supaya kalian bisa ngedengerin cerita-cerita serem lainnya. Buat semuanya, makasih.